Terima kasih kepada Bapak Paulus Widianto yang telah memberikan orasi budaya, media, dan penyiaran daya komplit sekali. Ya, Bapak Paulus, kami mohon dengan hormat untuk menerima kenang-kenangan dari kami, panitia, yang akan diserahkan langsung oleh Mas Ading. Ada buku ya, ada beberapa buku dari PR2 Media yang berisi hasil tulisan dan penelitian. Iya, mohon diterima. Dan selanjutnya bahwa ada intervensi dari elit politik, ya. Saya mengalami, Mas Bambang Sadono mengalami, Effendi Gwari mengalami, Almo Joko Susilo mengalami, karena elitnya kan gede-gede ya. Tetapi saya bisa menjawabnya. Menjawabnya adalah sederhana. Saya terima, saya dengarkan semuanya itu, tapi saya juga punya pengalaman dan punya otoritas bahwa saya tahu penyiaran. Pada waktu saya mau ditendang ke atas, menjadi direktur utama TVRI, bulan Agustus tahun 2002, saya menolak. Karena saya akan paripurna menyelesaikan undang-undang penyiaran. Dan saya katakan pada pimpinan saya, mana yang penting? Yang besar ini Indonesia Penyiaran, ataukah hanya TVRI yang terbatas itu tadi? Pilihannya pada saya. Dan saya milih tetap menyelesaikan undang penyiaran sampai tuntas. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Semakin lengkap ceritanya ya. Dan Mbak dan Mas semua, itu tadi kita sudah mendengarkan orasi yang luar biasa, penyiaran di persimpangan jalan yang pas sekali dengan kondisi sekarang. Apalagi generasi Z saat ini katanya sudah semakin jarang nonton televisi. Bagaimana dengan kita, Mbak dan Mas, generasi X dan Y, jangan-jangan sudah tidak pernah nonton juga nih? Kalau radio mungkin masih mendengarkan di jalan gitu ya, TV ini yang sudah semakin tidak terelakkan lagi konvergensi. Baik, saya mengajak Anda semua untuk tetap tinggal di sini karena nanti kita akan melakukan pembacaan pernyataan sikap 20 tahun Undang-Undang Penyiaran bersama-sama. Kita abadikan, semoga didengar ya suara kita para pelaku, akademisi, dan insan penyiaran. Namun sebelumnya, Mbak dan Mas, kita akan kembali mendengarkan suara merdu dari Mbak Erlina. Ya, dan teman-teman. Enggak kok. Selamat malam, kembali lagi bersama kami Nada Bicara, band yang tidak menghibur. Nadanya udah gini, Nada Bicara, biar sangat entertaining. Kalau kita ngomongin opera sabun itu memang ya jualannya media, terutama televisi. Kita nonton banyak sinetron, opera sabun, bahkan news pun jadi semuanya jadi tainment, newstainment, politainment yang mungkin aktor-aktor yang di situ diundang itu untuk ngomong bulet-bulet, ngomong politik, entah tujuannya mau arahnya kemana itu. Jangan-jangan malam ini juga diskusi dan malam refleksi tainment, bukan ya? Dengan mengundang kami untuk menghibur ini. Sebenarnya kalau penonton yang mendengar atau menonton Nada Bicara ini terhibur, itu biasanya tujuannya gagal. Tujuan kami sebagai musisi di sini tuh gagal karena musik identik dengan hiburan, dan kemudian sedangkan kami membawakan lagu-lagu kami sendiri dengan narasi kami. Kami sangat ingin bahwa lagu-lagu kami bisa memantik diskusi lebih lanjut, memantik riset-riset lebih lanjut seperti itu. Dan membuat riset lebih susah daripada membuat lagu. Coba. Oke. Ngomongin tadi ya, tainment tadi ya. Karena kemudian
televisi itu seolah mencari bagaimana penonton bisa bertahan di layarnya itu. Misalkan ada korban atau banyak korban itu tidak dilihat dengan sudut pandang empati gitu, diulik, digali sampai nangis, wah ini laku ini, pasti ratingnya naik gitu kan. Lagi-lagi seperti itu ya, stigma yang akan ditempelkan oleh media itu. Apalagi belum juga kalau ada polarisasi yang diciptakan oleh media, di mana narasi kebencian diekspos terus, ini tokoh ini lagi sih ditampilkan bulat-bulat narasinya kebencian gitu, dongkol banget ya. Jadi ya seperti itulah polarisasi yang diciptakan, apalagi bentar lagi ya masa-masa 2024 yang kita akan mungkin bisa bersih tegang antar keluarga ya. Saat ini rekan-rekan semua, kita akan membacakan pernyataan sikap ya terkait 20 tahun Undang-Undang Penyiaran. Maka saya mengundang Anda semua untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama membacakan pernyataan sikap yang akan dipimpin, kami mohon dengan hormat kepada Ketua Panitia Peringatan 20 tahun Undang-Undang Penyiaran, Mas Anton Birowo, untuk memimpin pernyataan sikap. Pernyataan publik 20 tahun Undang-Undang Penyiaran. Kami, masyarakat sipil penyiaran Indonesia, yang hari ini Rabu 28 Desember 2022 berkumpul di Yogyakarta, menyampaikan pernyataan sikap 20 tahun Undang-Undang Penyiaran sebagai berikut. 1. Kami mengapresiasi lahirnya Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 yang pada awalnya memberikan isyarat baik bagi bertumbuhnya sistem penyiaran yang demokratis, berbasis pada diversity of ownership, diversity of voices, dan diversity of content. 2. Memasuki usia ke-20 tahun Undang-Undang Penyiaran, kami melihat demokratisasi penyiaran mengalami stagnasi atau krisis. Antara lain dengan diamputasinya pasal-pasal yang bagus dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 oleh negara melalui berbagai regulasi. Elemen-elemen demokratis mengalami tekanan politik dan ekonomi yang serius dan membuat mereka tidak mampu bertahan. 3. Kami meminta kepada semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan semakin redupnya demokrasi penyiaran di Indonesia akibat berbagai kebijakan negara yang kurang mendukung penerapan sistem demokrasi penyiaran. 4. Dengan menjaga tetap tegaknya sistem demokrasi penyiaran, berarti menjaga kewarasan berpikir dan bertindak dalam masyarakat Indonesia. Yogyakarta, 28 Desember 2022 di Gedung RRI Yogyakarta. Masyarakat Sipil Peduli Penyiaran Demokratis atau MSPPD. Kita akhiri dengan nyanyian, ya. Demokrasi penyiaran, terus kemudian kita selalu jaya. Ya. Demokrasi penyiaran, demokrasi penyiaran, demokrasi penyiaran. Terima kasih.